yang menghadapi sakaratul maut. Salah satu rahasianya kenapa setiap orang yang menghadapi sakaratul maut, mereka tidak mampu berbicara, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun ketika mereka sakaratul maut. Karena mereka diperlihatkan oleh Allah dua tempat. Orang yang soleh, orang yang istiqomah, diperlihatkan oleh Allah surga. Sedangkan orang-orang yang toleh, orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, diperlihatkan oleh Allah adalah neraka Jahannam. Maka ketika itu malaikat Israel mencabut ruhnya didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika ruhnya sudah sampai di gargarah, maka Israel menyuruh Jibril, di mana Israel berkata, "Ya Jibril, isamir anta ya Jibril." Jibril lah yang terakhir. Kemudian dia adalah orang yang ketika hidupnya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Didatangi oleh Jibril duduk di sebelah kanannya. Maka Jibril mengepakkan sayapnya dan dia berkata, "Ya fulan, ibnu fulan, hadza manjilatuk, jannatun na'im khalidina fiha." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Habibul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Amrin, atau sering juga disebut dengan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, dia meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku ya Rasulullah intisari daripada ajaran Islam, yang mana hal ini saya tidak akan bertanya, la as'alu anhu ahadan ghayrak. Saya tidak akan bertanya kepada orang lain selain kepada engkau ya Rasulullah tentang hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan nasihat kepada Abi Amrin. Dia berkata, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, saya telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi. Hadirin rahimakumullah, intisari hadis ini adalah membicarakan tentang istiqomah. Istiqomah salah satu perilaku
mahmudah, perilaku baik yang dituntun oleh Islam. Istiqomah, orang yang punya prinsip lurus, orang yang punya pendirian yang teguh dan tegak. Istiqomah, dia punya komitmen yang kuat. Ketika dia melaksanakan satu ibadah, maka dia pegang teguh ibadah itu hingga maut memisahkan antara ruh dan jasadnya. Dia tidak akan tinggalkan begitu saja ibadah yang dia lakukan. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, al-istiqamah mulazimatu at-tariq bifi'lil wajibat wa tarakul munhiyat. Membiasakan diri. Dia selalu biasakan diri dengan cara mengerjakan seluruh perintah Allah yang wajib, kemudian meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tasawuf juga berkata istiqomah dawamu ta'atu ilal maut biimtisali awamirih wa yastanibu nawahihi zahiran wa batinan. Istiqomah, kata ulama tasawuf, adalah dawamu ta'at, selalu taat hingga maut memisahkan antara ruh dan jasadnya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Karena pentingnya istiqomah ini, sehingga seorang ulama, Imam Hasan al-Basri, dia selalu berdoa, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami perilaku istiqomah. Lalu apa kemuliaan istiqomah ini, hadirin rahimakumullah? Salah satu kemuliaannya, maka dia akan didatangi oleh malaikat Allah ketika sakaratul maut dengan memberi kabar gembira surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah terhadap apa yang sudah mereka yakini, apa yang sudah mereka pegang, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat Allah akan turun menghampirinya, memberikan satu informasi, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa abshiru, saya datang ini, kata malaikat, bil jannati, memberikan kabar gembira tentang surga, allati kuntum tu'adun, di mana surga ini yang Allah telah janjikan kepada kalian. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar itu dijelaskan bahwa orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, salah satu rahasianya kenapa setiap orang yang menghadapi sakaratul maut, mereka tidak mampu berbicara, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun ketika mereka sakaratul maut, karena mereka diperlihatkan oleh Allah dua tempat. Orang yang soleh, orang yang istiqomah, diperlihatkan oleh Allah surga. Sedangkan orang-orang yang toleh, orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, diperlihatkan oleh Allah lah neraka Jahannam. Maka ketika itu, malaikat Israel mencabut ruhnya didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika ruhnya sudah sampai di gargarah, maka Israel menyuruh Jibril, di mana Israel berkata, ya Jibril, istamir anta ya Jibril. Jibril lah yang terakhir. Kemudian dia adalah orang yang ketika hidupnya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, didatangi oleh Jibril duduk di sebelah kanannya. Maka Jibril mengepakkan sayapnya dan dia berkata, ya fulan, ibnu fulan,
hadza manjilatuk jannatun na'im khalidina fiha. Wahai fulan bi fulan, bahwa ini adalah tempat terakhirmu, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan di mana engkau kekal di dalamnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang-orang yang istiqomah ketika hidupnya adalah surga jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, khalidina fiha, dan dia kekal berada di dalamnya. Maka berbahagialah hadirin rahimakumullah. Maka setelah puasa ini nanti, setelah Ramadan ini, adalah perkara yang paling berat bagi kita adalah menjaga amalan-amalan puasa yang telah dididik oleh Ramadan selama 1 bulan ini. Menjaga bagaimana amalan-amalan ini bisa kita jaga pada saat kita berada setelah Ramadan telah lalui oleh kita semua. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita menjaga istiqomah kita sehingga kita hadirin rahimakumullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang singkat ini. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.